Selamat datang di Malam Tanpa Nama, podcast horror yang bakal nemenin malam kamu jadi makin misterius. Gue A. Dan gue B. Di episode ini, kita bakal ngobrol soal pengalaman horor yang katanya nyata, plus jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Udah siap merinding? Siap, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama dari pendengar. Pernah nggak ngalamin kejadian horror yang bener-bener bikin merinding seharian? Wah, pernah banget. Waktu kecil gue nginep di rumah nenek. Tengah malam, ada suara kursi kayu digeser-geser dari loteng. Tapi lotengnya tuh kosong. Aduh, klasik banget ya suara dari loteng. Tapi emang bikin panik. Gue juga pernah waktu ngekos ada suara cewek ketawa pelan, padahal semua kamar lagi kosong. Serem banget. Apalagi kalau suara itu kedengerannya deket, padahal harusnya nggak ada siapa-siapa. Nah, sekarang kita masuk ke cerita dari salah satu pendengar, judulnya Suara dari Loteng. Yuk dengerin sama-sama. B. Membacakan dengan suara pelan dan tegang. Namaku Wulan. Tahun lalu, aku pulang kampung ke rumah orang tua di desa. Malam hari, sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara seretan dari atas loteng. Oke, udah mulai mencekam. Lanjut. Awalnya kupikir tikus, tapi makin lama suaranya makin jelas. Seperti kursi yang digeser-geser, lalu ada suara langkah kaki. Gue udah ngerasa merinding sekarang, apalagi kalau itu rumah tua ya. Suara jadi makin menggema. Ibu bangun dan bilang, "Kamu juga denger ya?" Aku ngangguk. Tapi yang bikin aku nggak bisa tidur lagi, ibu lanjut bilang, "Itu suara yang sama kayak malam sebelum kakekmu meninggal." Wah, itu seremnya tuh bukan cuma karena suara, tapi ada nuansa firasat kematian di situ. Iya, suara dari loteng itu bukan cuman gangguan, tapi kayak pertanda. Dan yang bikin merinding, ternyata banyak juga yang ngalamin hal mirip. Suara dari atas padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Pertanyaan berikutnya nih, kalau ngalamin kejadian horor, mendingan kabur atau coba ngelawan? Kalau gue, kabur sih. Naluri dasar, survival dulu. Tapi ada juga yang justru berani hadapin. Gue pernah tuh, sok berani buka pintu kamar yang kebuka sendiri. Pas gue buka, nggak ada apa-apa. Tapi pintunya nutup sendiri lagi. Yaelah, buka-buka, ditutupin balik. Itu mah hantu vapor. Haha, iya. Tapi serius, makin kita penasaran, makin banyak kejadian aneh yang muncul. Dan itu kenapa kita selalu bilang, kalau dengar suara aneh tengah malam, mending pura-pura tidur. Tips horor malam ini, jangan sok berani di rumah yang kamu nggak kenal sejarahnya. Bener banget. Nah, buat kalian yang punya cerita horror pribadi, kirim aja ke kita. Siapa tahu bisa kita bacain di episode berikutnya. Sampai ketemu di malam tanpa nama berikutnya. Dan ingat, A dan B, bareng dengan nada pelan. Jangan pernah anggap suara dari loteng itu cuman angin malam.